Bismillah. Penyakit Ain. Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan, penyakit Ain adalah seseorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Lihat Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid halaman 69. Nabi SAW bersabda yang artinya, pengaruh Ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, Ainlah yang dapat melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap apapun yang menimpa kita, hakikatnya semua atas izin Allah Ta'ala. Tetapi terkadang ada sesuatu yang menjadi asbab hal itu terjadi. Berikut ini penyebab seseorang bisa terkena penyakit Ain. Yang pertama adalah akibat pujian seseorang yang sangat kagum kepadanya yang tanpa memuji Allah Ta'ala atau mendoakan keberkahan kepadanya. Yang kedua, akibat tatapan terus-menerus orang yang iri dengki. Yang ketiga, lalainya orang yang terkena penyakit Ain dari berzikir atau memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sihir, Ain, dan binatang berbahaya. Cara meruqyah atau mengobati penyakit Ain. Bacakan doa berikut. Jika yang terkena penyakit Ain adalah laki-laki, maka doanya adalah sebagai berikut. Allahumma adhib anhu harroha wa bardaha wa wasobaha. Namun ketika yang terkena penyakit Ain adalah perempuan, maka doanya adalah sebagai berikut. Allahumma adhib anha harlaha wa bardaha wa wasabaha. Namun jika yang terkena penyakit Ain adalah dirinya sendiri atau dia berdoa untuk dirinya sendiri, maka doanya adalah sebagai berikut. Allahumma adhib anni harlaha wa bardaha wa wasabaha. Artinya, ya Allah, hilangkanlah rasa panasku, rasa dinginku, dan penyakit dariku. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan isnad yang sahih. Membacakan doa tersebut bisa sambil menyentuh bagian yang sakit atau dadanya dengan tangan kanan jika sesama jenis, untuk diri sendiri atau masih mahram. Juga bacakan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli da'i yasbika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri di'ainin. Artinya, dengan nama Allah, mudah-mudahan Dia membebaskanmu dari setiap penyakit, mudah-mudahan Dia akan menyembuhkanmu, melindungimu dari kejahatan orang dengki jika dia mendengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya baru bacakan ayat-ayat ruqyah seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Anbiya ayat 69, surat An-Naml ayat 8, surat Al-Mulk ayat 1-4, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jika yang terkena ain adalah anak-anak kecil, sebaiknya ditambahkan doa berikut. Jika anak kecilnya adalah laki-laki, maka doanya adalah sebagai berikut. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Namun jika anak kecilnya adalah seorang perempuan, maka doanya adalah sebagai berikut. U'iduki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Jika ditujukan untuk dua anak kecil yang terkena ain, maka doanya adalah sebagai berikut. U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Namun jika ditunjukkan untuk memohon perlindungan atau kesembuhan atas penyakit ain yang menimpa banyak anak, kepada banyak anak, maka doanya adalah sebagai berikut. U'idukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Adapun doa untuk dirinya sendiri mengobati ain atau memohon perlindungan dari penyakit ain, sihir,
dan binatang berbisa, maka doanya adalah sebagai berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan jika pelempar ainnya sudah diketahui, maka suruhlah ia wudu, dan bekas air wudunya gunakan untuk mandi bagi yang terkena penyakit ain olehnya, di bilasan terakhir dengan niat untuk menghilangkan penyakit ain. Ketahuilah, seseorang yang melemparkan ain biasanya adalah orang yang sudah biasa berinteraksi dengan korban yang terkena penyakit ain. Bisa teman kerja, teman sekolah, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Berikut ini cara mencegah diri dari terkena penyakit ain. Yang pertama, rutin zikir pagi dan petang, serta zikir setelah sholat fardu, dan lain-lain. Minimal membaca Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Dari suatu hadis dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW selalu berlindung dari penyakit ain atau tatapan mata dengki, jin dan manusia. Tatkala turun surat Al-Mu'awwizatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, beliau mengambilnya dan meninggalkan yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3511. Dan selalu bacakan doa perlindungan berikut kepada anak kecil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW memohon perlindungan Allah untuk Hasan dan Husain dengan membaca doa, U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Artinya, aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, binatang yang berbisa, dan pandangan mata jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hendaknya kita tidak terlalu menampakkan sesuatu kelebihan yang menakjubkan, begitupun yang dimiliki oleh anak-anak kita. Yang dikhawatirkan akan mengundang rasa takjub berlebihan, iri, atau kedengkian orang yang melihatnya. Ibnu Qayyim menukil atsar dari Imam Al-Baghawi bahwasanya pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat seorang anak kecil yang sangat elok rupanya lagi menawan. Kemudian Utsman berkata, "Tutupilah atau jangan ditampakkan lubang dagu yang membuat orang takjub pada anak itu." Maka keadaan seperti itu sangat dikhawatirkan akan terjadinya pengaruh buruk ain. Lebih-lebih kalau ada orang yang terkenal mempunyai sifat iri dan dengki. Lihat Jadul Ma'ad juz 4 halaman 159. Yang ketiga, memuji Allah atau mendoakan keberkahan setiap melihat apapun yang menakjubkan. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya. Karena sesungguhnya penyakit ain itu benar." Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun mendoakan keberkahan ataupun memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, dan mendoakan keberkahan seperti Allahumma barakallahu fih, semoga Allah memberikan berkah padanya, atau Allahumma barik alaih, ya Allah berkahilah atasnya, atau barakallahu fikum, atau masya Allah la quwata illa billah. Begitupun ketika melihat pada benda, tumbuhan, kendaraan, ternak, tempat usaha, rumah, dan lain-lain yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan. Yang keempat, perbanyak berbagi atau sedekah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka atau bala, sampai sedekah itu melindungi diri dari orang yang zalim. Ibrahim An-Nakhai mengatakan,
Orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim. Sedekah juga akan menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rejeki, membuat gembira hati, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Lihat Uddah As-Sabirin wa Zakirah Asy-Syakirin halaman 313. Yang keenam, perbanyak silaturahim terlebih dengan keluarga dan kerabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Rabb-Nya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dinyatakan hasan dalam Adabul Mufrad nomor 58. Cara yang ketujuh untuk melindungi dari penyakit ain adalah saling maaf-memaafkan dan jangan saling iri dengki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling memutus hubungan, saling menjauh, saling dengki. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cara yang kedelapan adalah perbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Quran Surat Fussilat ayat 44. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.